Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 ini, saya akan mengomentari 10 aktor utama kasus 349 triliun ditangkap atas permintaan Mahfud MD kepada KPK. Setelah Mahfud MD mendapat informasi dari PPATK transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan, lalu memerintahkan Sri Mulyani menyampaikan transaksi gelap sebesar 349 triliun kepada publik agar para penegak hukum serius menanganinya. Karena transaksi gelap tersebut sudah ada sejak tahun 2009 sampai bulan Maret tahun 2023 selama 14 tahun hingga terkumpul 349 triliun yang selama ini tidak ada penindakan dari aparat penegak hukum. Setelah Mahfud MD menjelaskan transaksi gelap sebesar 349 triliun, mulai ada penindakan dilakukan aparat penegak hukum, dalam arti hal ini KPK yang mengawali kasus petinggi pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki uang 51 miliar sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dilanjutkan menindak aktor utama dalam kasus 349 triliun. Aktor utama yang ditangkap dari Kementerian Keuangan masuk Direktorat Bea Cukai dan Direktorat Pajak. Kedua Direktorat Bea Cukai dan Pajak paling banyak tersangkut dalam kasus transaksi gelap 349 triliun tersebut. Pada umumnya tidak sesuai gajinya, hanya berkisar sebesar 2 juta ditambah beberapa tunjangan khusus yang relatif sangat jauh tidak seimbang dengan jumlah harta kekayaannya yang dimilikinya, mencapai ratusan miliar, sehingga mereka sampai bisa bergaya hidup mewah di tengah-tengah masyarakat. Saat ini KPK telah menangkap 10 orang aktor utamanya dari bidang bea cukai dan pajak atas permintaan Mahfud MD kepada KPK. Mahfud MD akan memantau penyelesaian kasus transaksi gelap sebesar 349 miliar karena penyelesaian kasusnya lewat administrasi dan lewat penegakan hukum. Sesuai tekad Mahfud MD dalam penyelesaian kasus 349 triliun tersebut, berlanjut terus penyelesaiannya tanpa ada yang di-PTS-kan atau dibiarkan tidak diproses. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum lewat asas hukum pidana equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, artinya semua yang tersangkut transaksi gelap akan dihukum tanpa kecuali. Setelah Mahfud MD mendapat informasi dari PPATK transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan, lalu memerintahkan Sri Mulyani menyampaikan transaksi gelap sebesar 349 triliun ke publik agar para penegak hukum serius menanganinya. Karena transaksi gelap tersebut sudah ada sejak tahun 2009 sampai bulan Maret tahun 2003 ini selama 14 tahun hingga terkumpul 349 triliun yang selama ini tidak ada penindakan dari aparat penegak hukum. Setelah Mahfud MD menjelaskan transaksi gelap sebesar 349 triliun, mulai ada penindakan dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang mengawali kasus petinggi pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki uang 51 miliar sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dilanjutkan menindak aktor utama dalam kasus 349 triliun. Aktor utama yang ditangkap dari Kementerian Keuangan masuk ke Direktorat Bea Cukai dan Direktorat Pajak.
Kedua, Direktorat Bea Cukai dan Pajak paling banyak tersangkut dalam kasus transaksi gelap 349 triliun tersebut. Pada umumnya tidak sesuai gajinya, hanya berkisar sebesar 2 juta ditambah beberapa tunjangan khusus yang relatif sangat jauh tidak seimbang dengan jumlah harta kekayaannya yang dimilikinya, mencapai ratusan miliar, sehingga mereka sampai bisa bergaya hidup mewah di tengah-tengah masyarakat. Saat ini KPK telah menangkap 10 orang aktor utamanya dari bidang bea cukai dan pajak atas permintaan Mahfud MD kepada KPK. Mahfud MD akan memantau penyelesaian kasus transaksi gelap sebesar 349 miliar karena penyelesaian kasusnya lewat administrasi dan lewat penegakan hukum. Sesuai tekad Mahfud MD dalam penyelesaian kasus 349 triliun tersebut, berlanjut terus penyelesaiannya tanpa ada yang dipetiskan atau dibiarkan tidak diproses. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum, lewat asas hukum pidana equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, semua yang tersangkut transaksi gelap akan dihukum tanpa kecuali. Harapan saya, semua rakyat Indonesia mendukung Mahfud MD memberantas korupsi untuk mengamankan uang rakyat yang untuk digunakan membangun di segala bidang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian dan terima kasih.